Serie A telah melewati masa-masa kritis di mana kompetisi sepak bola kasta tertinggi Italia ini dianggap membosankan. Namun beberapa tahun kebelakang sepak bola negeri Pisa telah kembali menunjukkan pesonanya. Apakah dengan makin kompetitifnya liga serta dengan makin banyaknya wakil di kompetisi Eropa, Serie A pantas disebut telah kembali ke era jayanya? Sebelum menyimak lebih lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya terlebih dahulu, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi menarik dunia sepak bola dari Starting 11 Moment. Bagi mereka-mereka generasi lawas era 80 hingga 90-an, Serie A punya pamor selayaknya Premier League di era sekarang. Nama-nama klub Italia seperti AC Milan, Inter, Lazio, AS Roma, dan Juventus rasanya lebih menarik ketimbang Manchester City, MU, Chelsea, Real Madrid, atau Barcelona di era sekarang. Popularitas Serie A kali itu adalah sesuatu yang tidak mengherankan, karena kompetisi ini memang menjadi kompetisi yang paling kompetitif. Julukan sebagai liga terbaik kala itu pada akhirnya mampu menarik bintang-bintang besar ke dalam kompetisi kasta tertinggi Italia ini. Klub-klub yang berkompetisi di dalamnya pun juga saling jegal dan hampir tidak pernah ada klub yang sangat dominan dibanding klub-klub kontestan lainnya. Namun memasuki periode 2010-an, Serie A benar-benar kehilangan pamornya. Kompetisi kasta tertinggi negeri Pisa ini dibombardir berbagai kasus besar kala itu. Mulai dari isu rasisme, kerusuhan antar fans, sampai skandal Calciopoli yang menyeret salah satu klub raksasa Italia, Juventus. Pamor Serie A anjlok semenjak saat itu. Ditambah lagi, Italia tidak lagi menjadi negeri yang kompetitif. Buktinya, Juventus merajai tanah Italia dalam 9 musim secara beruntun. Dimulai pada musim 2011-2012 era Antonio Conte sampai musim 2019-2020 era Maurizio Sarri. Dalam rentang periode itu pula Serie A mulai kehilangan minat dari penontonnya. Selain kedikdayaan Juve, menurunnya performa klub-klub Italia di panggung Eropa sekaligus melempemnya timnas Italia ketika masuk kancah Eropa juga menjadi penyebab utamanya runtuhnya popularitas Serie A. Tidak ada lagi kalimat beauty of Serie A, karena kompetisi itu sendiri sudah kehilangan kecantikannya. Seiring berjalannya waktu, Serie A dan sepak bola Italia itu sendiri mulai pulih dari keterpurukannya. Titik balik kebangkitan sepak bola negeri Pisa barangkali bermula pada turnamen Euro 2020. Griazzurri pada waktu itu berhasil menjadi juara edisi tersebut setelah menaklukkan Inggris di partai final lewat adu penalti. Seiring kemenangan tim nasionalnya, kompetisi sepak bola Italia perlahan menunjukkan kebangkitan. Inter Milan pada musim 2020-2021 berhasil mengangkat Scudetto yang ke-19 mereka. Scudetto ini jelas terasa spesial karena bukan cuma mengakhiri puasa gelar klub asal kota mode, tetapi juga mengakhiri periode membosankan di mana Serie A identik dengan Juventus yang selalu menjadi kambium dalam 9 edisi sebelumnya. Siapa sangka keberhasilan Inter ini menjadi titik balik buat Serie A. Semenjak Nerazzurri mengangkat trofi, Serie A kembali menjadi kompetisi yang tidak monoton. Musim berikutnya pada 2021-2022 giliran AC Milan yang angkat piala. Namun Rossoneri tidak bisa mempertahankannya pada musim 2022-2023 dan bahkan keluar juara yang tak kalah mengejutkannya, Napoli. Musim ini perputaran nasib klub-klub Serie A kembali menjadi sesuatu yang sangat menarik. Inter yang absen merengkuh Scudetto di 2 edisi terakhir kembali naik tahta. AC Milan terus membuntuti rival sekotanya itu di posisi kedua. Sementara Napoli yang merupakan juara bertahan justru terlempar jauh ke urutan 10, bahkan berada di luar zona Eropa. Bintang-bintang besar pun berdatangan menuju kompetisi yang di tahun-tahun sebelumnya lekat dengan sebutan kompetisi ngantuk ini. Tak hanya itu, Serie A juga beberapa kali berhasil mengekspor bintang-bintangnya ke kompetisi luar dengan harga yang tidak murah. Romelu Lukaku, Sandro Tonali, Gianluca Scamacca, dan beberapa pemain lain hanya segelintir contoh bagaimana perputaran uang di Serie A telah mengalami peningkatan.
Kalau di era-era sebelumnya sudah dapat ditebak kalau Juventus yang bakal keluar sebagai juara. Tapi setidaknya dalam rentang 3 hingga 4 tahun terakhir, lihatlah apa yang terjadi di Serie A. Kompetisi tidak lagi menjadi milik si nyonya tua. Bahkan klub-klub di luar kekuatan tradisional pun seringkali memberikan luka buat para raksasa. Ambil contoh Inter Milan, sang kampiun yang rasanya begitu kuat untuk dikalahkan. Namun Inter sendiri rupanya dihantui oleh Sassuolo. Inter tercatat hanya kalah 2 kali sepanjang musim 2023-2024, dan semua kekalahan itu didapat dari Nero Verdi. Tapi yang lebih menarik, Sassuolo sendiri hanyalah tim semenjana yang musim ini tidak bisa melepaskan dirinya sendiri dari jerat degradasi. Contoh lain yang membuktikan kalau Serie A sekarang makin mirip dengan IPL dengan kompetisi yang makin sulit ditebak adalah fenomena Bologna. Beberapa musim yang lalu, siapa yang kenal tim besutan Thiago Motta ini? Bologna tak ubahnya cuma penggembira Serie A yang habitatnya tak jauh-jauh dari papan tengah. Namun musim ini Motta berhasil membuat pasukannya mengobarkan semangat juang tinggi. Hasilnya Bologna melesat menuju tangga 4 besar. Bahkan pencapaian mereka musim ini telah diganjar 1 tiket Liga Champions musim depan. Sesuatu yang sudah tidak mereka dapatkan dalam kurun 60 tahun lamanya. Tidak ada banyak klub-klub Serie A yang menoreh tinta emas di kompetisi Eropa pada periode 2010 sampai 2020. Namun berawal dari melenggangnya Inter ke final Liga Champions tahun lalu, Italia semakin bersinar di kancah Eropa. Yang terbaru, kompetisi negeri Pisa mengirim Atalanta untuk merebut titel Europa League sebagai titel perdana mereka sepanjang sejarah berdirinya klub. Musim lalu barangkali menjadi musim paling sukses ekspansi tim-tim Serie A ke kompetisi Eropa. Dua wakil mereka, AC Milan dan Inter Milan, kala itu melaju ke semifinal Liga Champions. Roma dan Juventus juga maju ke semifinal Europa League. Kemudian Fiorentina melengkapi total 5 wakil Italia di final kompetisi Eropa kala itu. Walau wakil-wakil negeri Pisa bertumbangan maksimal di babak 16 besar Liga Champions, di kasta yang lebih rendah tim-tim Italia unjuk gigi. Atalanta adalah tim dengan progres paling maksimal, yakni mampu merengkuh gelar Europa League. Lalu ada Fiorentina yang juga berhasil maju ke final Conference League walau akhirnya tumbang di tangan Olympiakos. Musim depan slot untuk para tim Italia sudah tersedia 5 dan bahkan berpotensi bertambah menjadi 6 di Liga Champions. Sementara untuk seluruh kompetisi Eropa secara global, Italia berpotensi menghadirkan 8 wakilnya. Ini jelas merupakan jumlah yang fantastis karena ini berarti hampir separuh peserta Serie A musim depan akan mentas di Eropa. Itulah dia ulasan mengenai performa Serie A yang tampaknya telah menunjukkan tanda-tanda untuk kembali menjadi kiblat sepak bola Eropa seperti era lampau. Kalau menurut football lover sendiri bagaimana? Apakah Serie A memang telah kembali ke era jayanya atau sebagian catatan impresif ini baru permulaan sebelum Serie A kembali meledak seperti era-era terdahulu? Coba diskusi di kolom komentar ya.